Halo kawan, kembali bertemu lagi nih dengan saya Coach Iwan Romiko yang akan membagikan ilmu tentang pembersihan dan pemeliharaan gedung hari ini. RS kawan pernah dengar singkatan BAS? BAS adalah singkatan dari Building Automation System. Biasanya juga disebut dengan UMCS atau Utility Monitoring and Control System atau beberapa sebutan lainnya seperti EMCS, DDC, dan BMS. RS kawan mungkin familiar dengan salah satu sebutan itu. Di proses pembelajaran ini, kita sepakati menyebutnya dengan BAS ya. Kita pelajari sama-sama apa itu BAS. BAS merupakan hardware dan software yang terpusat dan saling terhubung. Fungsi utamanya adalah untuk memantau dan mengendalikan kondisi lingkungan di dalam gedung, sehingga penghuni di dalamnya bisa merasa lebih nyaman dan kualitas hidupnya juga menjadi lebih baik. Selain itu, BAS juga bisa membantu mengurangi dampak lingkungan, sehingga dalam pembangunan green building, BAS juga dianggap sebagai salah satu hal yang terpenting untuk diperhatikan. Nggak heran nih, jika BAS sering menjadi bagian dari bangunan ramah lingkungan. Bahkan, istilah smart building seringkali dikaitkan dengan bangunan yang dilengkapi dengan sistem otomatis bangunan atau BAS. Bangunan yang dilengkapi dengan BAS memiliki efisiensi energi karena ia mampu melacak status sistem energi. Bahkan, beberapa bangunan dapat dikelola melalui satu interface saja. Tentu hal ini akan sangat membantu tim manajemen fasilitas bekerja lebih cerdas dan efisien. Terkadang ada yang mengira bahwa BAS hanya mencakup hal-hal terkait sirkulasi udara, pemanas, dan pendingin. Namun sebenarnya BAS juga merupakan pusat memantau dan mengendalikan hal-hal lain seperti kontrol pencahayaan, sistem keamanan, sistem alarm kebakaran, kontrol lift, serta manajemen air dan perpipaan. Pada kebanyakan sistem BAS, 5 komponen utama di dalamnya terdiri atas sensor atau input untuk mengukur data, controller untuk merespon data, output device untuk mengirim perintah, communication protocol untuk membantu tiap komponen saling berkomunikasi, dan yang terakhir, user interface, yaitu layar atau display grafis yang bisa digunakan seseorang untuk berinteraksi dengan keseluruhan sistem ini. Selain itu, masih ada lagi komponen-komponen lainnya yang tidak kalah penting. Di antaranya, energy management untuk melacak konsumsi energi agar penggunaannya lebih optimal dan lebih hemat. Building maintenance system untuk melacak jadwal pemeliharaan dan siklus kinerja peralatan. Ada juga sistem penjadwalan hunian dan kamar. Untuk mengoptimalkan penggunaan ruangan bersama, belum cukup sampai di situ. Banyak juga gedung yang memiliki BAS dengan komponen melebihi komponen yang sudah disebutkan sebelumnya. Misalnya saja, komponen smoke control system untuk pengendalian asap, emergency power system, window blinds and shading control, manajemen parkir, dan integrasi dengan sumber energi terbarukan serta perangkat Internet of Things atau IoT. Kelengkapan itu semua menjadikan BAS yang digunakan semakin komprehensif dan canggih. Lantas, apa aja nih fungsi dan tujuan BAS? Jadi, pada dasarnya, pengelolaan gedung dan fasilitas seringkali menghadapi banyak tantangan. Setidaknya ada 5 tantangan besar, yaitu manajemen biaya, keselamatan gedung dan kualitas udara dalam ruangan, keamanan dan keadaan gedung, dampak lingkungan, dan yang terakhir, kenyamanan pengguna gedung. Nah, kehadiran BAS berfungsi dan bertujuan mengatasi semua masalah tadi. Setidaknya ada 5 fungsi dan tujuan BAS. Tujuan pertama, manajemen biaya. Lebih sedikit energi, maka
lebih rendah juga tagihan listrik karena kamu bisa melacak kinerja sistem pada waktu tertentu. Selain itu, kamu juga akan mengetahui secara pasti apa yang perlu diperbaiki dan kapan harus diperbaiki. Artinya, biaya pemeliharaan akan jadi lebih rendah. Lalu yang kedua, keamanan bangunan dan menjaga kualitas udara dalam ruangan. Seringkali kualitas udara dalam ruangan menjadi ancaman umum dan merugikan bagi para pekerja yang berada di gedung. Berkat adanya BAS, pemantauan kualitas udara dalam ruangan bisa dilakukan secara otomatis. Lalu, fungsi selanjutnya untuk membangun keamanan dari ancaman dan keadaan darurat. BAS dapat berintegrasi dengan sistem keamanan untuk mengotomatisasikan respon ancaman. Misalnya, jika terjadi sensor gerak yang menunjukkan adanya aktivitas tapi tidak ada penghuni gedung yang menggunakan kartu keamanan. Nah, BAS dapat menentukan kemungkinan ada penyusup. Contoh lainnya pada saat kebakaran. Smoke detector pada BAS akan merespon saat adanya kebakaran. Bentuk responnya yaitu menyalakan lampu darurat di seluruh gedung, alarm berbunyi, dan muncul pesan keselamatan agar para penghuni gedung segera mengungsi. Di saat yang sama, BAS dapat mengaktifkan sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara atau HVAC untuk mengelola asap agar udara menjadi lebih segar. Bahkan, BAS juga dapat mengirimkan data ke petugas pertolongan pertama untuk membantu menemukan sumber api. Lalu tujuan keempat yaitu mencegah dampak lingkungan. Kamu tentu tahu bahwa emisi karbon dioksida meningkat karena berbagai alasan seperti penggunaan pendingin udara atau HVAC, ventilasi, atau penggunaan sistem pemanas. 42% energi yang dihasilkan di seluruh dunia digunakan untuk bangunan. Sebanyak 50% dari total energi tersebut terbuang akibat kinerja BAS yang tidak efisien. Namun, dengan adanya BAS, kinerja pemanas, ventilasi, dan pendingin udara serta sistem lainnya jadi lebih meningkat. Tentu limbah energi juga akan berkurang. Tujuan yang terakhir yaitu memastikan kenyamanan penghuni gedung. Memastikan kenyamanan setiap orang yang berada di dalam gedung adalah hal yang penting, terutama dalam menjaga suhu ruangan, apalagi jika terjadi perubahan cuaca atau musim. Dengan sistem otomatis gedung atau BAS suhu dan kelembapan gedung dapat terlacak. Alhasil, penyewa gedung akan lebih nyaman dan bahkan lebih produktif. Di samping fungsi dan tujuannya, ada juga banyak manfaat dan keuntungan bekerja menggunakan BAS. Manfaat pertama, pembelajaran jadi lebih adaptif karena berdasarkan suhu peralatan dan kondisi udara di interior dan eksterior. Selain itu, tanda peringatan akan dikirim melalui email, pager, atau telepon jika terjadi masalah pada sistem. Manfaat yang ketiga, terdapat peralatan online yang bekerja secara otomatis sebelum digunakan di gedung agar bisa diatur tepat waktu dan sesuai. Kamu juga dapat mengontrol algoritma untuk mengatur ulang jadwal pada sistem, sehingga program dapat memprediksi pengurangan biaya energi. BAS juga terintegrasi dengan sistem kontrol otomatis pada gedung lainnya. Manfaat keenam untuk memantau konsumsi listrik, gas, uap, dan bahan bakar. Selanjutnya, adanya pilihan untuk pemangkasan dan pemuatan energi berdasarkan permintaan dari zona gedung tertentu. Lalu manfaat terakhir, pengoperasian peralatan dan sistem pencahayaan juga bisa dijadwalkan berdasarkan hunian gedung atau ruangan. Sistem otomatis gedung atau BAS bukan sekedar tambahan pada sebuah gedung, tapi merupakan bagian penting dari setiap struktur modern. Itulah informasi tentang sistem otomatis gedung atau BAS yang perlu kamu kenali. Sekarang jadi tahu kan pentingnya BAS dalam mengelola dan mengoptimalkan operasi gedung secara efisien. Sampai di sini dulu materi kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.